Hai netizen, selamat pagi, salam sehat, salam waras ya. Ya netizen, saya ingin membahas masalah pemahaman, mungkin kita sama ya, bahwa suara Tuhan itu disuarakan oleh rakyat. Jadi kalau rakyat sudah memilih seorang pemimpin, maka itulah suara Tuhan. Nah, permasalahannya kan minoritas saham tidak sependapat. Ya, sekalipun kita sudah tahu bahwa Jokowi dipilih oleh Tuhan melalui mayoritas bangsa ini. Ya, tetapi ketika seorang Jokowi melakukan sesuatu untuk masa depan bangsa dan negara, ya, segala sesuatunya bisa disalahpahami. Seorang Jokowi cara berpikirnya adalah global, ya, tidak bisa secara satu hal saja misalnya mengenai etika. Etika di dalam berpolitik, kita tahu bahwa politik adalah mencari tujuan kepada kekuasaan dengan cara-cara mulia. Itu yang saya pelajari dari guru saya, ketua umum parpol saya, PDS, Partai dari Surga. Saudara, seorang presiden seperti levelnya Jokowi, dia memikirkan tentang suksesi. Bagaimana suksesi itu bisa terwujud? Permasalahannya ketika dia melihat parpolnya tidak bisa mengakomodasi pikiran-pikiran dia sebagai seorang pemimpin ke masa depan, kepada tahun 2045, di mana parpolnya hanya memikirkan pencapresan pada saat pemilu saat ini. Nah, ketidaksinkronan ini kemudian menimbulkan suatu konflik. Dan konflik itu kemudian menghasilkan perpisahan. Dan Jokowi mengambil sikap politiknya, yaitu memilih koalisi lain. Pada awalnya tidak demikian. Nah, saudara, ketika kita mulai menyadari bahwa Jokowi pilihan Tuhan, Jokowi sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, kita harus menghormatinya. Sementara ada segelintir orang, semacam, katakanlah, budayawan yang kecewa. Saya juga sudah mendengar pernyataan-pernyataan budayawan. Dia meminta kepada Jokowi dua hal. Yang pertama, jangan intervensi putusan MK. Yang kedua, suruh Gibran kembali ke parpolnya PDIP dan kembali ke Solo. Jangan mau ikut pencapresannya Prabowo. Itulah permintaan budayawan yang mungkin tidak bisa diikuti oleh seorang Jokowi yang berpikir ke masa depan. Sementara budayawan sudah terkontaminasi oleh politik praktis. Saudara, memang ironis ketika seorang pemimpin Jokowi sudah melakukan 1000 langkah, tetapi ada 1-2 langkah yang tidak disukai oleh segelintir orang di bangsa ini. Dan kemudian melupakan apa yang sudah dilakukannya yang luar biasa pada saat ini untuk kemajuan dan kemakmuran sebuah bangsa. Jadi saudara, saya ingin mengajak netizen mulai melihat gambaran utuhnya dari keseluruhan masa depan itu bukanlah soal cuma pencapresan, tetapi bagaimana mendelivery
untuk suksesi ini bisa berlanjut. Tetapi saudara, kita bicara dengan orang tua yang kadang pikirannya masih kolot, ya. Jangan saudara berpikir orang tua itu pikirannya luas, bijaksana, ya, tidak partisan begitu ya. Kadang justru para orang tua dia pakai kacamata kuda, hanya melihat yang dia mau lihat. Itulah faktanya. Saudara, saya pernah ada di politik, menjadi anggota legislatif Kota Bogor di fraksi PDIP. Saya tahu praktek-praktek partai, parpol, politisi di pemerintahan. Saya tidak perlu menceritakan bagaimana fraksi PDIP itu bekerja, yang selalu menekan pemerintah dan akhirnya menghasilkan tujuan jangka pendeknya. Saya sudah katakan, Jokowi beda dengan parpol. Jokowi tidak bisa berada di satu parpol yang cara berpikirnya hanya kelompoknya dan hanya partainya saja. Jokowi itu adalah sesuatu yang lebih besar dari parpol. Dia memikirkan jauh melampaui pikiran-pikiran rakyatnya yang sederhana. Saudara, kita tetap harus meyakini Jokowi adalah pilihan Tuhan. Dan melalui Jokowi lah dia memilih suksesinya agar berlanjut. Dengan tidak bermaksud menjelekkan siapapun, kontestasi politik ini memang harus tetap berjalan. Ya, tetapi buat para relawan Jokowi, ya, lihatlah faktanya. Apa yang Jokowi lakukan? Buat siapa dia lakukan itu? Apakah buat dirinya? Dia tetap akan kembali ke Solo dan concern terhadap lingkungan hidup, ya. Tetapi kalau panggilan lain muncul untuk dirinya di kemudian hari, dia pasti menyediakan hidupnya untuk bangsa dan negara ini. Saudara, begitulah pandangan saya terhadap keberadaan Jokowi dan apa yang sedang dikerjakannya di saat-saat akhir masa kekuasaannya. Dia sedang mempersiapkan suksesi. Mungkin buat para budayawan, ya, para aktor, mantan aktor bintang film senior, ya, tidak memahaminya ini. Tapi pada satu hari, kita bisa melihat bahwa apa yang Jokowi lakukan itu benar dan tepat buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Semoga Jokowi diberikan kesehatan yang baik, ya, kebijaksanaan di dalam langkah-langkahnya, dan tetap bekerja sampai akhir masa kekuasaan ini, dan kemudian bisa mendelivery suksesi ini dengan mulus, ya kan? Mari kita doakan bersama. Dan kita tetap yakin. God bless you. All the best.